Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Gema Desa Indonesia, yang terhormat Ketua DPD Gema Desa Indonesia, yang terhormat Humas Gema Desa Indonesia, yang terhormat DPD Gema Desa Indonesia, yang terhormat Ketua Pengurus Gema Desa Indonesia Kabupaten Batang, beserta jajaran pengurus kecamatan dan desa. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Gema Desa Indonesia Kabupaten Batang dan konsolidasi dan sosialisasi persiapan Hari Ulang Tahun Gema Desa Indonesia yang ke-17. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin sekalian yang dengan penuh semangat menghadiri acara ini, sekaligus berpartisipasi secara aktif sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus menyanyikan lagu Mars Gema Desa. Acara yang keempat, laporan penyelenggara dan ucapan selamat datang. Acara yang kelima, sambutan pengarahan Ketua DPD Jawa Tengah. Acara yang keenam, acara inti. Acara yang ketujuh, tanya jawab. Acara yang kedelapan, doa penutup, dilanjutkan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Gema Desa. Hadirin dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
Dilanjutkan Mars Gema Desa. Dengan ridho-Mu juga dengan rahmat-Mu, kami memohon atas pertolongan-Mu. Izinkan kami saling mengikat diri, mengerti untuk negeri ini. Kami semua punya niat yang sama, berhimpun dalam Gema Desa. Gerak langkahku tak dapat dihentikan, tatap mataku selalu ke masa depan. Tak kenal lelah, apalagi menyerah, sebelum dapat anugerah. Telah terpatri di dalam tekad kami, membangun masyarakat madani. Gema Desa mewujudkan demokrasi Pancasila. Gema Desa amankan undang-undang dasar negara. Gema Desa berjuang demi rakyat senusantara. Gema Desa menuju adil, makmur dan sejahtera. Semoga Tuhan meridhoi Gema Desa. Dengan ridho-Mu juga dengan rahmat-Mu, kami memohon atas pertolongan-Mu. Izinkan kami saling mengikat diri, mengerti untuk negeri ini. Kami semua punya niat yang sama, berhimpun dalam Gema Desa. Gerak langkahku tak dapat dihentikan, tatap mataku selalu ke masa depan. Tak kenal lelah, apalagi menyerah, sebelum dapat anugerah. Telah terpatri di dalam tekad kami, membangun masyarakat madani. Gema Desa mewujudkan demokrasi Pancasila. Gema Desa amankan undang-undang dasar negara. Gema Desa berjuang demi rakyat senusantara. Gema Desa menuju adil, makmur dan sejahtera. Semoga Tuhan meridhoi Gema Desa. Hadirin dimohon duduk kembali. Peran penyelenggara dan ucapan selamat datang Ketua DPC Gema Kabupaten Batang kepada beliau Bapak Sutarsin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengaturkan selamat datang Bapak Waryoto selaku Ketua DPD tingkat 1 Jawa Tengah. Selamat datang kepada Bapak Uki, kulo apale Uki, namanya sebetulnya Pak Basuki, Pak nggih. Basuki. Selamat datang Pak di Kabupaten Batang. Para bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Gema Desa Indonesia yang kami cintai, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua diberi kesehatan, keberkahan, semua bisa hadir, kurang lebihnya 95%, Pak. Dari jumlah 110, memang di Kabupaten Batang hanya terjaring 110, Pak Ketua. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sambil menunggu Bapak Ketua Umum, masih dalam perjalanan, sambil menunggu, daripada kita menunggu agak lama, kita gunakan untuk Bapak DPD nanti untuk memberi saran-saran dumateng panjenengan sami. Memang perlu Bapak Ketua DPD dari Kabupaten Batang perlu banyak menerima saran-saran dari DPD maupun dari Bapak Ketua Umum. Maka dari itu kepada pengurus maupun anggota Gema Desa Indonesia Kabupaten Batang, kami mohon untuk didengarkan, dipahami para bapak nggih, kersane ampun ting cruwit ten belakang. Wau wonten tanya jawab katanipun, mangke setelah ada kesempatan tanya jawab. Ngeten, saya tidak bisa bicara banyak panjang-panjang nggih. Niki ada Bapak Ketua. Alhamdulillah Bapak Ketua saking abot-abote seharusnya tidak bisa hadir karena saya bagaimanapun berusaha sehingga meriang-meriang dugi mriki akhirnya bisa sehat, Pak. Semua mendoakan Bapak Ketua supaya sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Begitu para bapak, dari saya sekelumit kata mengucapkan selamat datang, dan tolong bagi bapak-bapak HP harus di off kan nggih, kersane wong-wong wonten syuting. Ngeten saking kula Pak, mbok bilih wonten atur kawula sing mboten mernani penggalih panjenengan, kula manusia biasa, banyak salahnya, banyak kekeliruannya, kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pengarahan Ketua DPD Jawa Tengah kepada beliau Bapak Waryoto, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan sahabat saya, senior saya, Bapak Sutarsin. Yang saya hormati saudara saya, Wakil Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dasuki dari Pemalang, yang agem jaket niyo. Yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan pengurus DPC Gema Desa Kabupaten Batang. Yang saya hormati penyanyi yang cantik, tak lirak-lirik kayak tonggoku jebule dudu. Terima kasih Mbak, Pak telah menghibur teman-teman kita dari Batang. Marilah terlebih dahulu kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di suatu tempat yang cukup bagus, indah, nyaman, di Resto Mulia ya Pak ya. Mulia Resto di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Semoga pertemuan hari ini nanti menghasilkan sebuah keputusan yang baik, dan ada beberapa nanti yang ingin saya sampaikan pada panjenengan semuanya. Mengapa saya harus berdiri di sini, panjenengan harus duduk di situ. Nanti biar jelas akan saya sampaikan dari awal. Karena sebuah program itu tidak ada yang datang ujuk-ujuk. Semuanya berproses panjang sekali, dan pada akhirnya mungkin yang jenengan potong kan sepotong-sepotong, tidak bisa secara utuh. Bapak Ibu yang saya hormati, betul kata beliau, memang saya dalam kondisi yang kurang fit Pak. Saya 1 minggu ini COVID kedua nggak tahu, saya makan nggak masuk, minum susah. Alhamdulillah setelah ditelepon Pak Tarsin itu kayak nobat Cokon Batang. Saya semangat Pak.
Pak harus datang Pak. Bahasa harus ini kan pemaksaan ya. Dipaksa harus datang. Oke Pak, baik Pak. Saya akan usahakan, saya akan datang. Saya datang sendiri Pak, didampingi adik saya, yang kebetulan juga anggota Gema Desa di Kabupaten Jepara. Saya minta untuk ngantar saya. Saya khawatir nak berangkat sendiri nggak nyampe tujuan. Minggu nggak ada yang kontrol ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tak kenal tak sayang, saya ingin memperkenalkan diri dulu walaupun tadi sudah disampaikan Pak Tarsin. Nama saya pendek hanya 7 huruf, Waryoto. Tapi jangan dibalik-balik ya Pak ya. Biasanya jangan suka balik-balik Pak Wartoyo gitu. Biar nggak gosong katanya kan. Nama saya Waryoto, sekali lagi Waryoto. Saya mantan kepala desa di Desa Teguwanu Wetan, Kecamatan Teguwanu, Kabupaten Grobogan. Kurang lebih 100 km dari sini sampai rumah saya. Jadi kalau nggak ada jalan tol mungkin ya 3 jam 4 jam. Tapi karena tadi ada jalan tol, saya masuk dari rumah saya ke Semarang setengah jam, ke sini 1,5 jam, 2 jam sampai sini. Jadi penjaringan belum rawuh, saya sudah di sini. Saya jam 8 kurang 10 menit sudah di situ. Baru ada Pak Tarsin dan teman-teman. Berarti ini menunjukkan bahwa saya ini semangat Pak. Nara semangat mungkin dulu tekan kene kan gitu kan. Saya yakin jenengan harus lebih semangat. Saya itu saking semangatnya, pengen ketemu penjenengan Pak Tarsin. Saya berangkat dari rumah 5:30 supaya saya nggak ketinggalan bisa ketemu penjenengan. Tapi kalau menurut jadwal, saya juga harus bicara di sini. Tapi mungkin kalau sesuai dengan schedule yang ada, waktu saya sangat mepet dan mungkin saya tidak akan bisa menjelaskan secara utuh. Oleh karena ada penundaan kedatangan ketua umum, makanya saya manfaatkan lebih awal supaya penjenengan bisa jelas nanti. Mengapa harus hadir, mengapa saya harus di sini. Jenengan pernah dengar jas merah Pak? Apa itu? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi semua sejarah berproses. Saya bergabung di organisasi kepala desa waktu itu, di 2003, saat itu dideklarasikan di Desa Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Dan saat itu memang ada tokoh nasional yang mendanai, almarhum Bapak Prawasono. Kalau tanpa ada yang danai, sulit saat itu untuk bisa berkumpul. Beda dan sekarang ini luar biasa. Orang disangoni, malah nyumbang gitu, nyampangan nyumbang loh kita. Nak gelem ngaku aku ora gelem mangan Bang, ya enak malah. Datang jenengan. Sama kemarin di Jepara. Ada salah satu ketua DPC angkat topi, bingung. Pak, niki wong semono akeh mboten disangoni kok diteko kabeh, Pak. Ngoten ta? Padahal wong partai ini lho, Pak. Wis disangoni ora mangkat. Beda, Bu. Misinya beda. Dan ketuane sinten, Bu? Saya, Bu. Ngoten kan. Saya punya daya magnet yang luar biasa. Kalau ngoten ke Pak, ben rada bombong atine to. Luar biasa datang. Termasuk hari ini penjenengan walaupun tadi disampaikan Pak Tarsin hanya 100 orang. Enggak apa-apa. 2 orang pun enggak apa-apa, wali 100 itu masih bagus kan gitu. Ya gitu kan. Baik, akan saya jelaskan dari awal. Jadi dulu ada yang namanya Parade Nusantara. Ada yang namanya Aksi, Agdesi dan sebagainya. Itu adalah sebuah organisasi yang dimiliki kepala desa. Dan yang diusulkan hanya kesejahteraannya para pejabat-pejabat yang menjabat kepala desa. Enggak pernah mengusulkan bagaimana mantan kades nanti hidupnya seperti apa. Apakah dapat kesejahteraan? Ternyata kita hanya sebagai penonton yang sekarang ada. Ada PKH, ada BLT. Padahal kalau diukur-ukur kudune kula niku ya entuk. Tapi karena mantan kades, wah, akhirnya ora entuk apa-apa, mun delungop Pak nggih. Itu di dalam undang-undang pun nomor 16 ulangi nomor 6 2015 nggak ada kalimat pun yang menyebutkan bahwa kesejahteraan mantan kades, nggak ada. Nah, inilah yang menjadi pemikiran teman-teman di organisasi yang disebut Gema Desa, karena Gema Desa itu berdiri 17 tahun yang lalu Pak, tapi sering jalannya waktu
tiarap Pak. Apa yang mau dilakukan? Duit teran duwe, konco pensiunan diajak kumpul mesti yo angel gitu. Akhirnya ya tidur, tapi menjelang pilpres ya, itu ada namanya organisasi Kompadeksi, Pak. Komunitas Pernah Bakti Kepala Desa. Saya ada di dalamnya. Saat itu menjelang pemilihan presiden, tentu orang-orang ini punya pilihan. Pilih Pak Anies, pilih Pak Ganjar, pilih Pak Prabowo. Semuanya baik. Kalau nggak baik ya nggak lolos kan. Terus supaya akur tidak terjadi gesekan, ayo yang milih Ganjar silahkan melu gerbong A, yang milih Anies silahkan melu gerbong B, yang milih Prabowo gerbong C belakang saya. Saya gitu Pak, tegas saya sampaikan seperti itu. Nah, bagaimana caranya bisa kita ketemu tokoh-tokoh nasional? Saya itu sudah merajut komunikasi ke beberapa pihak, baik politisi, kemudian profesional. Nggak gampang masuk ke ranah Pak Prabowo itu. Lingkarannya itu luar biasa rapatnya. Sehingga pada suatu ketika, nggak tahu mungkin jalan itu harus ditunjukkan oleh seorang anak muda dari Magelang. Saya kenal singkat, jagongan saja, tapi kok anak ini luar biasa menurut saya komunikasinya itu loh. Saya hormati karena komunikasi tidak harus orang tua, anak muda kadang-kadang luar biasa. Pak Waryoto, saya mau ke Hambalang gitu kan. Langsung tak telepon balik. Kalau beliau berkenan, saya Waryoto, anggota komunitas Pernah Bakti Kepala Jawa Tengah, siap mendukung Pak Prabowo dan kami siap menghadap bila mana diperlukan. Langsung dijawab, Pak, kalau sekarang saya kira nggak bisa, Bapak nanti tanggal 24 Agustus saya tunggu di Hotel Dana Pak, Surakarta. Kalau ya wegah mangkat aku tajam bro itu kan. Saya dari Semarang naik kereta api, turun Surakarta. Tak undang sahabat saya Subari yang nanti menjadi ketua umum. Pak datang ke sini Pak, kita diskusi Pak. Jenengan di Kompadeksi kan menjadi ketua. Ketua itu adalah melindungi semuanya. Tapi ini politik, harus ada pilihan. Silakan Anda memilih siapa. Tapi saya punya link ke sini, mari kita teruskan. Saya ketemu tokoh nasional. Mungkin nggak ada yang kenal, itu nyebut dengan saya anaknya Pak Presiden Soeharto, tapi mbok selir. Namanya Pak Raden. Saya ketemu di sana, saat itu pembicaranya singkat, saya masih kurang marem. Pak, saya ini sudah keluar rumah, sudah bawa ransel Pak, kan? Artinya saya akan kejar penjelasan sampai ketemu. Beliau bilang ajudannya tak telepon, kemana Mas? Ke Magelang. Saya kejar ke Magelang. Akhirnya saya ketemu sama beliau, kami bertiga. Saya Subari, satu lagi Gomloh dari Boyolali. Saya sampaikan kepada beliau, aku kalau ngomong politik mesti ketelikung. Karena bukan politisi, pengalamannya kurang dan sebagainya. Namanya orang Jawa, orang Indonesia itu tidak akan lepas dari namanya spiritual. Nah, itu tak jual spiritual. Ini Pak Gomloh ini terah keraton Surakarta Pak gitu kan. Dulu ketika pemilihan itu bla 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 bla. Akhirnya tertarik itu. Ya wes, sampai nanti ke Jakarta, ketemu saya bertiga gitu kan. Nanti ku plong ngono Pak. Kapan lek ngundang? Sehari, 2 hari, 3 hari. Sampai seminggu, 2 minggu, pagi-pagi jam 8 saya ditelepon. Hari Minggu saya ingat tanggalnya lupa. Pak Waryoto besok Senin ditunggu di Hambalang. Pelong, saya telepon Pak Subari. Pak, ayo kita berangkat dengan cara kita masing-masing. Sampai bisa naik kereta, bisa mbak mobil nggak usah, terlalu capek orang tua. Naik bis, tak tunggu di stasiun terminal Bogor Barat, Bubulak. Kebetulan saya lama di Bogor, jadi saya ngerti Bogor Pak. Sampai sana, kemudian dibawa minggir ke rumah beliau, ngobrol, saya diantar ke Hambalang, ketemu Jenderal Bintang 3, ceritane ini pakainya preman kayak ini. Ternyata nggak gampang masuk gitu. Tapi pada malam hari itu, namanya Pak Gomloh tadi, itu kan biasanya beliau bertugas sebagai juru kunci di Pengging. Pengging itu kan tempat wong do semedi ya Pak ya.
apa jenis kungkum lah gitu lah. Nah itu kenal namanya Ahmad Mustofa. Ditelepon Ahmad Mustofa itu. Sherlock akhirnya datang ke Bogor, kita diskusi panjang di situ. Ternyata menghadap Pak Prabowo bukan semudah yang kita bayangkan. Hanya saya mempertahankan, Pak, saya sampai sini itu amanahnya beliau, Pak. Saya akan jalankan dulu, nanti kalau mentok baru ke penceningan gitu kan. Ternyata betul kata beliau, saya ditemui seorang jenderal ya dianggap kayak sampah ya Pak. Masuk ke sebuah kafe itu loh Pak, jam 12 siang itu Titi Panceningan kan dimakan Pak, tawani minum enggak, makan enggak, ini ujian buat saya, enggak apa-apa, enggak makan sehari juga kuat gitu. Akhirnya ngomong enggak nyambung, kita tinggal pergi bawa Mustafa, yang pada akhirnya saya ke Jakarta, ke Tebet, masuk Jakarta jam 9 malam, makan kemudian masuk hotel, istirahat, jam setengah 12 saya diajak menghadap Pak Reza Patria. Saya ngerti Pak Reza Patria, mantan gubernur Jakarta waktu, wakil gubernur Jakarta waktu itu, tapi orang DPP Partai Gerindra. Saya diterima beliau itu jam 00.15 waktu Indonesia Barat. Opora luar biasa Pak, wong desa diterima pejabat tinggi, mantan pejabat tinggi negara, jam-jam segitu waktunya orang istirahat. Kulo yo nggagas iki arti kapake kok ya ini kok ditompo gitu kan. Nah, singkat kata saya berpikir positif saja lah. Berarti orang ini cocok karo aku kan gitu kan. Diterima. Duduk kita ngobrol, kami bertiga, aku tak ngomong saya Pak kan gitu kan. Saya prolognya saya dulu, baru nanti yang lain. Tak sampaikan kepada beliau, Pak, kami datang dari kampung, saya dari Jawa Tengah, dari Kabupaten Grobogan, mungkin nggak kenal jenengan Kabupaten Grobogan, Sukoharjo dan Boyolali. Kami datang ke sini ingin menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Alasannya apa? Kami mantan kades ini kalau kita hitung-hitung itu masih punya suara 30% Pak. Artinya kita kan bisa menyumbangkan suara untuk memilih Pak Prabowo. Tetapi Pak, tidak gratis Pak. Kami berangkat dari rumah juga pakai modal. Kami hanya ingin minta kesejahteraan. Ini kita cerita panjang Pak ya. Rapopo sak jam ya rapopo kalau saya kuat. Pak Reza itu ya enggak jawab dengan kata-kata. Nek bosone kula mantuk-mantuk ngono. Kula ya rada ndongkol jane Pak. Ya ini ditekani jak omong apik-apik nggur mantuk-mantuk. Tapi ternyata brilian yang ada. Setelah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, saya sampaikan juga seperti tadi saya sampaikan. Undang-undang nggak mengatur kesejahteraan para mantan kades. Kami ingin kalau Pak Prabowo terpilih, paling tidak ada kesejahteraan yang bisa kita rasakan. Kalimat itu Pak, saya sampaikan. Kemudian silih berganti teman saya juga ngomong dan seterusnya. Barangkali itu menjadi evaluasi dan menjadi keputusan. Saya mau ke hotel jam 2:30, mau istirahat dipanggil keluar. Pak, apa yang menjadi ide gagasan panjenengan diterima Pak. Rasanya hati plong Pak ya. Gek ditompo. Akhirnya membentuk komunitas supaya kita lebih bisa berjalan, bisa melakukan satu kegiatan. Kalau nggak punya wadah kan nggak mungkin. Saat itu dibentuk organisasi. Sobari ketua umum, Waryoto ketua harian, wah tinggi tuh pejabatannya. Betul Pak. Ahmad Mustofa sekretaris umum. Saya berprinsip organisasi itu rohnya di sekretaris loh Pak. Lah sekretarisnya Waryoto wong desa, bagaimana mungkin bisa menjamah ke Jakarta? Mungkin hari ini saya nggak di sini, bubar kan, gitu. Akhirnya Pak Ahmad Mustofa. Pak Ahmad Mustofa ini seorang profesional, ekonom, bukan politisi. Tapi mendengar cerita kami, jeripaya kami, dia merasa terpanggil untuk membantu kita-kita ini. Pak tak ewangi Pak, nek bicara kesejahteraan Pak, hatiku rontok Pak, merasa terpanggil gitu kan gitu. Karena negara ini kaya raya Pak. Coba nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, kaya raya. Kalau hanya memberikan kesejahteraan para mantan kades, kecil Pak itu kan. Oke kalau begitu jangan sepakat, tolong dikemas dengan baik. Akhirnya kita membuat sebuah terobosan-terobosan supaya organisasi ini bisa diterima di tingkat
Jakarta. Jadi tidak hanya kata-kata, harus ada fakta. Akhirnya membuat catatan dukungan di seluruh Jawa Tengah waktu itu. Pak Tarsin juga ngirimkan nama bahwa 200, 300, tak minta, tak suruh telepon. Saya tuh nggak pernah tidur kalau malam, Pak. Nulis dengan tangan, Pak. 21.500 lewat tangan saya semua itu. Ini yang saya lakukan. Baru tak kirim ke Jakarta, cetak Pak Ahmad, buku tebalnya 800 halaman. Ini sebagai fakta bahwa organisasi Gema Desa itu tidak kata-kata, hanya kata-kata. Tapi fakta kita punya data. Mulai dari situlah ada pengakuan. Sehingga kami datang yang berikutnya, bersama-sama menghadap Pak Prabowo. Beliau ini 1 hari di Eksitol Kandeman, saking setianya, yora mulai Pak. Nak mulai, nak ya serah masalah. Dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam di Eksitol Kandeman beliau. Saya luar biasa salut sama beliau. Karena kami juga nunggu teman-teman yang dari lain. Karena mandiri Pak. Tak umumke besok ke Jakarta 50 orang menghadap Pak Prabowo urunan yo, nggih gitu kan. Tak isi list. Dari yang 50 orang kami harapkan hanya terdaftar 26 orang. Itu jam 11 malam cemut-cemut kepala saya. Apa nanti kata dunia? Kalau sudah lapor 45-50 yang datang 26. Tak telepon lagi konco-koncoku, bojomu, anakmu, gendakmu gawonen sisan, ben lengkap kan gitu kan. Sampai segitunya Pak. Nanti saya yang bayar. Luar biasa toh. Saya yang bayar. Saking piye Pak, semangatnya Pak. Padahal orang di duit jana sini. Ning Gusti Allah ki adil. Karena semangat uangnya datang. Berangkat ke Jakarta. Iya Pak Tarsin ya. Di sana 2-3 malam di Hotel 88 Mangga Besar. Tidur makan tidur sehingga sapa orang ngerti sementing esuk-esuk ana tego teko Pak Waryoto ini ada nasi 42 kotak tinggal diambil Pak. Dari sapa sing bayar ya gitu kan. Sudah dibayar, amin gitu kan. Nek urung dibayar njur piye Pak saya. Tapi kan sudah ada yang bayar. Akhirnya ketemu Pak Prabowo mundur Pak Prabowo dipanggil Presiden Jokowi makan bersama ora situ. Nggo lambi batik rapi-rapi lepas lagi. Pakai lagi ditemui Pak Hasim. Pak Hasim bilang saya dapat pesan dari Prabowo untuk menemui panjenengan semuanya. Disitulah kemudian kita kumpul bareng-bareng akrab kekeluargaan. Tapi saya juga pesan teman-teman nanti yang ngomong terbatas. Jangan semua ngomong kayak sahur manuk. Kesannya kita ini nggak profesional gitu kan. Nggih nek sepakat nanti yang ngomong terbatas supaya waktunya juga bisa maksimal karena Pak Hasim ini seorang pengusaha bukan hanya untuk kita, untuk semuanya. Ternyata kita dibatasi 1 jam. Disitulah diskusi kita sampaikan. Pak Bari dengan semangat yang membara gebrak-gebrak meco. Pak Hasim yo kesinggung ning seneng kan. Akhirnya Pak Hasim bilang, "Oke, Pak mantan Kades." Kita sampaikan, "Pak, kami ada yang dari pucuk gunung Pak, ada yang dari pantai Pak." Ya Pak, oke ya. Datang ke sini bersama-sama ini atas biaya sendiri Pak, tidak yang danai. Kami urunan Pak, gitu. 250.000 Pak naik bis Pak. Sampai ke situnya beliau merasa ternyuh. Ki wong desa dan luar biasa. Datang ke Jakarta ki ora mung jagake tapi urunan. Gitu. Yang tadi urunan tadi 250. Bendara naik bis tak suruh narik kayak aku, "Pak kurang 11 juta Pak." Kula kukur-kukur ngeten iki Pak, njur piye iki kurang 11 juta ya. Tak deloke kanca-kancaku ngoten niku. Ketok sorote mata wong di duit kalau ora kan ketoke. Alhamdulillah saya punya empati. Pak Yai mriki Pak Yai. Gampang Mbah Bakotir. Mriki Mbah Kotir. Jenengan mriki Pak niki nun tulung. Kula mangewangi golek duit Pak. Mangke tak ijoli jawabane kula. Nggih Mas, alhamdulillah. Nggih Mas ora ana sing mboten niki ora. Mergo kula yo ngerti, kae yo ndek dhuwit ning nak tak tembung mesti angel aku. Nek jenengan kan gampang. Iki lah ilmune pemimpin kan kudu ngono Pak nggih. Ya aku yo ngono tak tiru-tiru wong-wong iku ya jal. Ternyata bener terbayar duit. Bar niku cemput-cemput dase. Iki sing bayar apa sesuk iki no. Alhamdulillah Tuhan masih melindungi kita. Kita keluar dari Jakarta dapat amplop Pak. Ya apa-apa cerita kok. Nah, kalau nggak cerita gini nanti nggak tahu perjuangannya. Yang 1 amplop rupiah, yang 1 amplop US dollar Amerika. Di sini piro
Nah tak sebutkan nang kene ngondak pamer. Yang jelas disangoni karo Pak Hasim karo Pak Prabowo, sing rupiah Pak Prabowo, sing dolar Pak Hasim. Luar biasa. Ya akhirnya jenengan karena dapat berkat, ya berkata dilongi ki bayar sing dong bayar. Siapa yang bayar? Saya paham semuanya walaupun saya nggak mau sebut namamu. Wajahmu kelihatan yang sudah bayar dan tidak, kalau nggak tahu. Wes, toh. Begitu ke depan saya, sampean orang atau seket. Nah, termawan kalau ngerti Pak, wajahnya ketok bayar mi ora ya. Nah, ini guyon Pak kalau. Oke. Setelah itu tindak lanjut dari organisasi tadi, kita sering rapat. Rapat di Semarang di rumah makan Bintangan, Pak Tarsen juga datang, Pak Ugi juga datang. Itu tak telepon masing-masing mantan kades yang sejalan dengan saya. Pak, dengan saya bisa Pak Sulianto umpamanya. Dari mana Pak? Tegal. Saya tak cerita dulu, kalau jenengan sejalan dengan saya lanjutkan, kalau tidak sampai di sini saja. Enggak saya lanjutkan. Rata-rata yang tajak bicara, baik Pak, saya sepakat dengan apa yang penjelasan sampaikan. Kalau sepakat, besok tanggal sekian, jam sekian, saya minta penjelasan hadir di rumah makan Bintangan. Ongkos transport masing-masing, saya hanya menyediakan makan. Nah, itu Pak, do teko niku Pak, kan luar biasa loh. Teko niku, kalau ngadeg ngeten iki, jadi kan ngerti Pak Waryoto yang mana? Belum, ya ini orangnya. Sing neponi penjaringan. Akhirnya kita bicara masalah dukungan dan seterusnya, mengalir seperti itu, terus menuju sebuah komunitas organisasi. Karena di antara teman-teman kita ini kan ada yang punya kemampuan untuk mengkoordinir. Saat itu yang koordinir adalah Pak Haji Santoso yang menciptakan lagu Gema Desa tadi, orang Demak. Pak San diatur, saya tahu jenengan punya kemampuan untuk mengkoordinir itu. Silakan dipimpin secara aklamasi apa monggo lah, sementing ada yang ngesui di Jawa Tengah ini. Ngomong ngalor ngidul, saya yang dikasih amanah Pak. Kalau yo kaget, saya ini bukan siapa-siapa, sama dengan panjenengan. Saya kalau boleh milih, saya lebih baik tidak. Tapi kalau itu amanah, akan saya jalankan. Tapi dengan catatan, panjenengan harus loyal dengan saya. Karena namanya pemimpin itu ngopeni, ngayemi, makani. Paling tidak kan itu tuh. Kayak dino ini kita jenengan kan diopeni, dia jem-jemi aku sing melu ngomong, dipakani, raketang duitnya dewi-dewi, ya luar biasa. Nah, itu saya lakukan Pak. Pada keluar PYS, wah gagah gede dhuwur ya, ngomongnya buanter, bicara kantong itu kan raket kan. Kadang ya ono duitnya, kadang ono duitnya, tapi saya selalu percaya diri. Itu Pak perjalanannya. Ngalor gitu sehingga terpilih Prabowo jadi presiden, gitu. Setelah presiden, dililah Pak Reza Patria jadi wakil menteri desa. Kita ketemu, nagih janji, gitu. Pak pripun Pak, dulu kami bicara seperti ini. Apakah bisa Pak? Loh, kalau sistem penerimaan PLD itu kan diatur melalui peraturan menteri nomor 4 tahun 2023. Artinya ada kriteria-kriteria tertentu yang harus bisa masuk. Umur harus sekian, pendidikan harus sekian. Sementara mantan kades ini usianya begitu masuk sudah pensiun gitu. Satu, pendidikannya nggak rata. Ini menjadi pertimbangan Pak, karena milih presiden juga orang nganggo umur kok Pak, itu orang nganggo ijazah kok itu kan. Akhirnya diskusi itulah muncul kebijakan. Oke, kalau gitu pendamping lokal bisa berangkat dari mantan kades, istrinya mantan kades, atau keluarganya atau tokoh-tokoh lokal yang ada di sana yang sejalan. Tetapi dikasih waktu hanya sampai tanggal 7 November gitu. Namanya juga kebijakan. Kalau kebijakan diler terus ya ramakan selesai. Menerima murid sekolah saja dibatasi jam dan tanggalnya, apalagi ini. Oke, siap. Saya sebagai ketua DPD tak telponi kabeh. Tak jelaskan. Saya memang tidak pakai WA, Pak. Karena pakai WA rentan, riskan, kena disebar-sebar ke yang oh iya bener ora ya, tak telepon. Tapi daya tangkap ketua DPD ini kan beda-beda Pak. Gitu. Ono sing langsung ngerti, ono sing ping 10 urung paham. Ya saya paham. Inilah kemampuan kita memang nggak sama.
tapi kita ingin membuat irama menjadi sama, ya butuh waktu gitu kan. Kita sampaikan bahwa ini ada peluang untuk para mantan untuk bisa direkrut menjadi pendamping lokal desa. Di luar sana orang yang percaya enggak apa-apa, orang percaya itu boleh-boleh saja. Percaya ya monggo, kalau monggo kita rekrut. Karena apa yang kita lakukan ini sudah mulai diskusi yang sangat panjang yang dilakukan oleh Sekretaris Umum kita, Pak Ahmad Mustafa, Pak Wamen, dan tokoh-tokoh nasional lainnya gitu loh. Dan Pak Ahmad Mustafa itu bukan siapa-siapa, Pak. Dia itu pejabat tinggi negara sekarang ini. Beliau di Deputi 3 BIN, Pak. Gitu. Di periode ini orang biasa-biasa saja nek ngomong banter kali kula. Tapi dia orang luar biasa, manajemennya luar biasa. Kalau nggak orang luar biasa nggak mungkin tinggal Pak Prabowo. Gitu. Dia lulusan SMA Taruna Nusantara. Saya lulus dari SMA Taruna Nusantara, dia kuliah kemudian masuk di tentara jadi sepal, pangkatnya apa saya nggak tahu. Karena nggak pernah bilang aku tentara, dia enggak. Sebenarnya dengan saya mesti hormat karena lebih tua saya. Itu Pak Ahmad Mustafa. Kalau nggak ada Ahmad Mustafa, ya jenengan rangkumpul gini iki, aku ranong gini iki, pasti niku. Gitu Pak. Itulah berkah dari Gusti Allah. Adalah Sang Penolong. Jadi apa yang jadi program tadi pertama, ada yang tindak lanjuti. Ono malaikat sing melu cawe-cawe. Namanya Pak Ahmad Mustafa itu. Orangnya tenang, tinggi. Ya. Kemudian beliau bantu segalanya, pokoknya saya bantu saiso-isone kan. Tergantung penjenengannya mau dibantu mau apa tidak gitu kan. Kalau mau pasti bisa berjalan, kalau tidak ya enggak apa-apa, saya enggak punya kepentingan apa-apa. Ono kalimat sing mburi niku kula ya rada rontok atiku. Ya aja ngono, Pak. Kok enggak apa-apa ya. Ya harus itu, kami siaga ingkati siap nyampaikan ke teman-teman. Walaupun mungkin penerimaannya teman-teman berbeda-beda. Enggak apa-apa, nanti ibaratnya gabah kayak diinteri itu Pak. Sing ambrol ya ambrol, sing jinok ndur ya ndur kan gitu kan. Sing apik mesti carry ya. Sing elek mesti po ilang gitu. Ya nanti seperti itu aja. Nah, akhirnya ada namanya pendataan pendamping lokal yang sudah dilakukan oleh masing-masing kabupaten. Jadi kan tidak usah khawatir kalau sudah didatar, ikuti saja petunjuk selanjut, ngalir saja seperti air, kapan diputuskan hak negara, karena semuanya bergantung pada undang-undang. Gitu Pak, tak potong sampai sini dulu, saya tak kembali ke Gema Desa yang ulang tahun, gitu, biar nanti sambung, ini tak potong sampai sini, nanti tolong diingatkan kalau saya lupa. Nah, mengapa ada ulang tahun, Gema Desa dan sebagainya? Ya tadi disampaikan bahwa Gema Desa itu tidur selama 17 tahun. 16 bulan yang lalu kita kumpul-kumpul, iki awake dhewe iki organisasi enggak punya sepak terjang, arep ngumpulke wong ya angel gitu. Ora ono alasane gitu kan. Alhamdulillah muncul penjenengan-penjenengan kuwi direkrut menjadi pendamping lokal. Terus ngene wae, supaya kelihatan besar organisasi kita ini, orang-orang yang kita rekrut menjadi pendamping lokal itu menjadi sponsor rencana kegiatan ulang tahun. Nah, terus dana yang dibutuhkan berapa? Terus urunannya piro-piro gitu kan. Kita hitung kalkulasi. Dari kementerian itu punya kuota pendamping lokal adalah 30.000. Yang 30% diberikan kepada Gema Desa. Berarti kurang lebih wong 15.000 patwane Pak. Nak 15.000 nak ping 200.000 kira-kira piro? Wah, 3 miliar. Kira-kira keberatan apa ya nak 200.000 nggo urunan ya. Saya minta pendapat. Ya ana sing wah, ndak bayar barang biasa. Biasa. Ndak apa-apa, Pak. 200.000 rokok 4 bungkus ya ana. Nek sing ngene iku demi perseduluran kok, ndak apa-apa. Ya akhirnya kita putuskan. Oke. Kegiatan itu disponsori oleh kita sendiri, kita nggak usah cari sponsor. Karena saya beberapa kali ke Jakarta ketemu tokoh-tokoh nasional, orang mau nyponsori ujung-ujungnya yang cari untung kan, awalnya mau dincek tok kan, wes ora usah sponsor adalah dari kita untuk kita. 200.000. Nggih, jenengan tarik 200.000 toh? Nggih, niku iuran untuk napa?
Silatnas, silaturahmi nasional atau ulang tahun Gema Desa yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 23 Desember, tapi karena pertimbangan negara, kan sekali lagi yang dari jadwalnya ada jadwal kenegaraan Pak, karena undang Presiden, sehingga pertimbangan itu digeser menjadi 1 Februari. Pulau niku waktu itu ya rontok hatiku, saya kan harus nyampaikan seluruh segitu banyaknya, kindur piye, tapi wong saya mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima dan menyampaikan kepada penjenengan. Kenapa digeser? Karena kita ingin nanti yang datang adalah presiden, menteri, tokoh-tokoh bangsa. Tapi kalau kita laksanakan kemarin pada tanggal 23, presiden di Timur Tengah, gitu, jelas nggak bisa. Makanya kita geser. Nggak usah orangnya rasa sakit hati ini penjenengan. Itulah kesibukan negara. Kita harus mengikuti jadwal kenegaraan. Kemarin izin penggunaan stadion saya sudah terima. Kebetulan saya di samping menjadi ketua DPD Gema Desa, saya juga ketua panitia penyelenggaraan Pak. Jabatannya akeh pulau Pak. Itu juga amanah lagi. Sapa sesuk ketuane? Pak Waryoto wae ngomong kabeh. Kulo ya rasa nolak, wong itu amanah. Tapi saya sampaikan bahwa kegiatan seperti itu membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya, orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing, karena yang akan kita tampilkan adalah ada sinar lampu, ada yang lain-lain banyaklah seperti pembukaan SEA Games itu. Ya, saya bilang kalau begitu saya kerangkanya organisasi, ketua nanti ada anggota, saya jalankan, tak bentuk panitia di situ Pak. Terus do takon, Pak lah tugas saya kalau napa Pak? Tunggu dawuh mawon. Nah nanti dawuh sementing sioga yang gati pada saatnya diperlukan. Karena ini kalau sudah bicara ini adalah bicara profesional di bidangnya. Saya yakin nggak bisa. Kalau bicara laser dan sebagainya, aku orang ngerti. Waktu itu dipaparkan di slide gitu, nanti itemnya ini, dananya sekian, nggak masuk Pak. Karena bukan bidangnya. Ya tapi karena itu tanggung jawab. Dan saya harus lakukan, dan saya harus menyesuaikan. Dan izin itu sudah dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia lewat Polres Surakarta. Saya sudah pegang. Kemudian sewa stadion Manahan itu memang milik Kota Surakarta, tapi sudah dibooking oleh Indosiar, digunakan untuk siaran langsung Liga Indonesia, baik Liga 1 maupun Liga 2 dan juga piala-piala Asia. Sehingga izinnya di sana juga menentukan. Wah nggak bisa Pak, dipakai semifinal, final Piala AFF Indonesia lawan Filipina. Kita kan kalah Pak, mundur. Sehingga hasil pada tanggal 1 Februari. Nah terkait dengan itu tentu banyak perubahan. Pertama, di mana nanti akan ditampilkan kembang api. Kembang api itu belinya bukan dari Jakarta Pak, langsung pesan ke negara Cina Pak Ahmad Mustafa. Kemudian penyanyi-penyanyi yang sudah kita booking, ini jadi kan orang katut ya Mbak ya. Nah upamanya aku kenal jenengan tak usul ke ini orang kenal aku kok. Suaranya api ya Pak ya. Kalau karo mereka. Penyanyi, mohon maaf tatarannya adalah yang nasional. Bu Swastika atau apa itu namanya. Sudah kita booking. Dengan adanya penundaan tentu kita batalkan. Padahal di DP nggak mungkin diminta. Masuk kembang api juga demikian. Yang masih bisa eksis berjalan hanya izin dan sewa stadion. Yang lainnya yang kecil-kecil itu dibatalkan. Ya ini sebuah resiko perjuangan Pak. Nah perjuangan mulus kok penak, tapi kalau ada tantangan dan hambatan ini kan jadi luar biasa. Dan tugas saya tak sampaikan. Waktu itu saya ditelepon dari Jakarta, telekompren Pak 4 orang Pak. Saya, Ketua DPD Jawa Tengah, Gojali Ketua DPD Jawa Timur, kemudian Sobari Pratondo sebagai Ketua Umum, satu lagi Ahmad Mustafa, 4 orang bicara. Oke kalau begitu kita pakai jalur darat, nanti ketemu di Solo. Nah, gitu kan. Aku tak makan yang Solo, naik apa Bang? Yang penting nyampe gondel truk apa-apa, perjuang kok. Aku tuh naik apa-apa gitu kan. Saya naik kereta api yang lebih murah. Kita diskusi di Solo,
sampai pagi hari Pak, sehingga keputusannya harus kita terima dan risikonya harus kita menyampaikan ke bawah. Walaupun suara-suara di bawah miring-miring, ya itu risiko kita. Nah iso dikencengke supaya nggak miring bagaimana, sehingga terjadilah penundaan. Padahal sesuai skedul yang pertama itu tanggal 15 Desember 2 Sukhoi pesawat tempur sudah akan disiagakan di stadion, ulangi di Bandara Adi Sumarmo. Karena standar pengamanan presiden harus ada pesawat Pak. Pesawat tempur harus ada angkatan udara, angkatan darat sekian orang, polisi sekian orang, sudah terkondisi semuanya. Tapi mundur bergeser bukan berarti tidak jadi. Mohon maaf Pak nggih. Jadi mohon ini bisa dipahami karena bergeser karena memang jadwal kenegaraan. Yang ngatur sudah Jakarta. Pak, bagaimana umpamanya itu kita paksakan? Ya WD menyelenggarakan kegiatan nggak ada perhatian dari Jakarta, gitu. Kan kita berharap Jakarta datang, kita ada sehingga ada sinergi antara rakyat dengan pemimpin negara kan gitu. Seguyon bareng kan itu kan. Pakai tangannya lewat kalimat-kalimat kan gitu. Sehingga bergeser menjadi tanggal 30, ulangi, tanggal 1 September. Nah, ada basar. Kenapa harus ada basar? Kalau jenengan lihat nomenklatur kabinetnya Pak Prabowo ini kan ada Menteri UMKM, gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita ini ikut berperan mendukung program pemerintah tentang UMKM. Makanya 1 hari sebelumnya, 2 hari itu ada UMKM. Mungkin Pemalang, ulangi Batang kalau ada yang mau ditampilkan ya monggo, apa durian apa monggo lah. Atau mungkin ada produk-produk lain, nggak apa-apa. Nah iso tampil no Pak. Kalau nggak bisa ya juga nggak dipaksa, karena banyak yang ikut. Mungkin ada kerajinan yang lain apa. Kita tunjukkan kepada presiden, nanti presiden tak coro jone ternyuh, wah ternyata wong desa-desa iki ya luar biasa gitu kan. Dengan biaya sendiri, urunan bisa menyuguhkan seperti ini. Ini loh Pak sebenarnya simbol kerukunan, simbol gotong royong yang menjadi bagian kehidupan kita. Mulai dari nenek moyang kita ini kan sudah mulai luntur. Kita tunjukkan kepada presiden. Ternyata para mantan kades, tokoh-tokoh lokal desa ini masih punya sikap jiwa gotong royong. Gitu. Ini yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan dan menjadi catatan. Sehingga dikaitkan dengan yang tak sampaikan pertama tadi, PLD, kalau ini didorong seperti ini, harapannya adalah memberikan dukungan kepada yang tadi. Oh ini luar biasa, perlu kita bantu. Harapannya kan seperti itu. Jadi PLD ya gitu. Jadi ada PLD, ada kecamatan dan kabupaten, ini beda-beda. Kalau kabupaten Pemalang, ulangi Batang belum full, tidak masalah. Tentu nanti akan ada berjenjang dan akan dievaluasi. Perlu ditambahi dan sebagainya atau tidak, monggo. Kalau ditambahi ya enggak, malah jenengan punya posisi malah aman. Tetap tidak akan keluar dari Kabupaten Batang. Coba contoh Kabupaten Gerobogan, kabupaten di mana saya ada di situ. Itu ada 270 desa, 19 kecamatan. Personilnya overload Pak, 687. Dijajal Pak, semangat semua, nggak tahu apa karena saya di situ ya nggak ngerti saya. Tak pompo macam Pak. Ini loh. Ternyata yang ada di depan saya waktu saya bicara itu tidak hanya para mantan kades. Antusiasnya luar biasa. Banyak pegawai kabupaten yang sudah purnanya gabung Pak. Aku ya alhamdulillah jenengan ternyata memberikan support dan dukungan pada para mantan. Walaupun sesungguhnya organisasi ora wingi jenengan. Tapi karena jenengan dari sini, saya terima kasih, dukung kami, sebarkan kepada yang lain hal-hal yang baik. Sakit Pak, siapa nih mantan pejabat daerah saya kan kenal. Aku pernah jadi lurah kan tahu. Ada mantan kepala UPTD. Kita sampaikan bahwa organisasi itu seperti itu. Tapi jenengan hadir. Itu justru akan memperkuat kondisi Gema Desa yang ada di Kabupaten Gerobogan. Overload Pak, 683, paling banyak saja Jawa Tengah, itu Kabupaten Gerobogan. Kemarin tak suruh cek lagi ya, bener juga itu, semuanya kayak ini luar biasa ini. Ya mudah-mudahan bisa membuat pengaruh yang baik di Kabupaten Batang ke depan. Jadi di sana itu awal itu kita nggak bedakan siapa-siapa, yang mau masuk silahkan. Artinya apa? Supaya Gema Desa ini betul-betul dikenal organisasi ini. Tidak hanya di lingkungan para mantan kades. Mantan kades kadang-kadang justru pandangannya berbeda. Di sana juga sama. Ah, buat tenan porai.
Jadi ngapusi kok 200.000 gitu Pak. Ngapusi sing akeh wae bintang ditangkap karo presiden kan gitu. Jadi seperti itu Bapak-bapak sekalian tentang perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan. Kembali yang pertama, kalau seandainya kami dan Pak Sobari yang sudah muter-muter tadi diwehi duit itu Pak, rampung misalnya Pak, mungkin aku ora nang kene iki saiki ya. Kasai rampung ngerasa ngurusi kesejahteraan. Karena konteks kami pertama ketika kami berdiri adalah bagaimana itu ada kesejahteraan yang bisa kita terima, dan kebetulan ada link masuk, saya masuk gitu loh. Waktu itu mau dibayar, wah ongkos. Waktu menjelang Pilpres muter-muter se Jawa Tengah, mungkin ada yang ketemannya Pak Tarsin pulang jadi sakit, teman saya kesambet Batang itu karena membawa orang yang nggak tahu saya, kok bisa kesambet itu, nggak bisa omong, itu perjuangan. Tapi sekarang malah tereliminasi Pak, nggak ngerti aku, ya namanya itulah berjuang. Jadi orang maju bareng, tapi kadang-kadang ada yang pengen ngerimpung di depan, gitu. Akhirnya hukum alam yang bicara. Saya sampaikan seperti itu. Kulo niku dipetah bola-bali, tapi wong niate kulo ikhlas bantu berjuang, santai saya jalan terus. Toh aku nggak minta uang sama sampean. Saya jalan juga kalau saya punya duit saya jalan, kalau enggak ya saya nebeng gitu kan. Yang penting tujuannya sama. Jadi itu namanya Pilpres itu kan pasti ada dana. Kami nggak butuh itu, karena yang kami butuhkan adalah kesejahteraan, dan alhamdulillah terjawab walaupun memang belum final ya Pak nggih. Jadi semuanya nanti akan ada aturannya, di kementerian juga akan ada aturannya, karena SK itu kan itu yang mengeluarkan kan negara. Pasti ada undang-undangnya. Nah, ada undang-undangnya tentu akan ada perpresnya. Nah, perpres tentu akan ada perpu. Setelah perpu akan ada undang-undang. Tapi nak nunggu undang-undang ya sampai kiamat lah dibahas-bahas oleh DPR kan. Tapi presiden tegas mesti buat perpu. Pak Jokowi iso, apalagi Pak Prabowo kan. Karena Pak Prabowo adalah titik beratnya memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara umum. Ini sebuah informasi yang mau tak sampaikan kepada penjenengan utuh. Apa yang tak sampaikan adalah sama yang dari Jakarta. Nanti selengkapnya Pak Bari mungkin akan nyampaikan yang lebih mengarah menjurus, kalau saya garis besar seperti itu. Nah, bagaimana kemudian yang PLD dan seterusnya itu prosesnya kayak apa, ya kita ikuti saja Pak perkembangan di sana. Nggak ada yang berjalan itu langsung lurus, nggak ada, pasti ada tantangan dan hambatan, pasti ada kajian-kajian yang akan dikeluarkan. Tanpa ada kajian saya yakin tidak akan bisa kita nikmati secara utuh. Itu Pak perjalanannya tentang apa yang saya lakukan, dan saya juga bukan merasa lebih tidak, tapi karena saya dikasih amanah, didaulat ya teman-teman, saya diundang kemanapun saya datang. Akan saya jelaskan seperti ini. Mungkin yang punya ilmu ini saya dengan Pak Bari, karena memang pelaku utama. Kalau yang lain, mohon maaf Pak Cuki, ini season kedua ya, perjuang juga, tapi season kedua. Yang pertama kan 3 orang tadi sebagai metrobos, baru yang lain kita undang. Beliau juga luar biasa Pak Uki. Pak Uki ini pantang nyerah. Kemarin telepon saya, Pak Ketua, apakah saya harus ke Cilacap? Oh iya, enggak apa-apa, kalau jenengan ada waktu berangkat sampaikan pesan saya, karena saya nggak bisa sampai sana. Pak Tarsin walaupun hanya di wilayahnya, kadang-kadang menyampaikan ke saya tentang kesulitan. Pak Tarsin pangapunten, kesulitan pasti datang dengan tiba-tiba. Tapi nak jenengan kokoh, kuat, teguh, insya Allah kesulitan itu akan hilang kalau ngoten mawon. Gitu. Karena belum tentu yang hadir di depan saya ini semua sepakat. Ya mudah-mudahan kalau tak delok sorot matanya sepakat kabeh kan. Kalau nggak sepakat mesti nggak datang gitu loh. Jadi gitu, jadi nggak perlu kita harus bertele-tele mengajak siapapun, harus dipaksa, tidak usah. Nek berkenan ya monggo, kalau tidak ya enggak apa-apa. Wong ini bukan program seperti program pemberian makan gratis. Data 3 ini kan enggak, ini kan kesadaran kita mau atau tidak. Kalau mau ya alhamdulillah, karena ini semua demi kesejahteraan kita. Lah kalau seandainya terrealisasi, apa enggak luar biasa? Bojone gajian, pakne gajian, anaknya bayaran itu Pak nggih. Enggak luar biasa, kok sing wingi nyemooh kan. Oh bener ya jebule ya. Bener dan tidak semuanya berproses.
Tidak ada sesuatu yang datang tiba-tiba, kecuali snack ini datang tiba-tiba. Kita datang langsung ada snack. Tapi kalau program seperti itu, pasti ada alurnya. Saya kira itu sebagai awal pembuka saya. Nanti pun saya ada kata sambutan, nanti saya tak nggak ngomong karena sudah ngomong banyak ini. Nanti tak paling terima kasih. Selamat bekerja ngono wae nanti ya Pak ya. Ini kan, tapi kalau kita ikuti schedule, saya nggak akan bisa ngomong banyak karena durasi waktunya sangat pendek. Makanya tadi tak sampaikan kepada Pak Ketua, kalau memang berkenan aku tak ngobrol-ngobrol sekaligus kenalan dengan saudara-saudaraku yang ada di Batang. Saya tak nyampaikan tentang program ini, supaya program ini bisa diterima secara utuh. Nah, terakhir, berita terakhir yang saya terima, saya belum expose kemana-mana, itu data yang sudah terkumpul sekarang sudah dicetak di satu lembaran buku, sudah dikirimkan ke Jakarta. Kita diminta persiapan Pak. Jadi jenengan namanya pegawai itu kan ada aturan, negara tetap punya aturan. Pembantu yang aturannya menjadi pendamping lokal desa. Jadi jenengan nanti siapkan KTP, siapkan KK, siapkan ijazah terakhir, dipoto, simpen di HP-nya masing-masing. Nggih. Makanya Pak Tarsin rasa ngomong rawo kita sampaikan gitu kan. KTP, KK, ijazah terakhir, dipoto, disimpen di nomor HP-nya masing-masing. Manakala nanti dibutuhkan tinggal ngelempar bler. Wah, ini ada validasi pegawai atas nama Sutarsin, dibutuhkan bla bla bla, kirim ret gitu kan. Bisa Pak ya? Serasa diekspos nanti. Yang penting yang tahu panjenengan. Kalau kemungkinan ada adiknya atau istrinya nggak hadir ya disampaikan. Tapi nggak perlu nyampaikan pada yang lain. Ya itu kelengkapan. Ya memang awalnya kita seperti itu, tapi negara ini kan punya aturan. Walaupun kebijakannya ada, tapi kan yang prinsip-prinsip kan harus ada. Itu nggak ada pengaruhnya kok. Nggak ada pengaruhnya masalah bayaran. Itu hanya mungkin data pribadi, jangan sampai salah. Gitu. Jadi itu nanti disimpan. Ini sudah ada pesan, saya harus nyampaikan ke seluruh Jawa Tengah, tapi belum saya sampaikan. Dan baru ini orang pertama secara umum karena ada semuanya tak sampaikan. Nanti Pak Tarsin juga akan saya telepon ulang kalau ada petunjuk yang lain. Jadi datanya penjaringan yang nama, nik, kemudian RT, RW, gitu, desa sudah terkirim. Itu nanti kalau ada validasi ulang, wah ini dari Kabupaten Batang, namanya sekian-sekian, coba kirimkan. Yang tadi saya sebutkan tinggal dikirimkan. Tadi ono sing telepon karo aku dari Sukoharjo. Pak, katanya suruh ngumpulkan ijazah sing akon sapa? Saya gitu kan. Aku ketuamu urung ngomong kok sampean sudah tahu. Sama saya ngomong aku kan. Tadi telepon saya. Enggak ada perintah ngumpulkan ijazah iki. Gawe apa? Diobong. Ijazah golekne angel katwe amel golek. Nek dipoto aja kan enggak apa-apa. Nanti pada saatnya dibutuhkan dikirimkan. Ngaten Pak nggih? Jadi jenengan ndak usah banyak bertanya. Nek cara Pak Uki tiara apa wae basa tentara kayak tiara apa meneng kene. Kalau ditanya keperluannya apa dibutuhkan lengkapi. Ngaten mawon. Insyaallah semua dijabah sama Yang Maha Kuasa. Dan apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud, yang bunyinya kesejahteraan. Nanti nek keluar jenengan mesti eling karo aku. Pak Tarsin karena nggon aku sore ini store muka ya Pak ya, enggak perlu Pak, saya sudah sampai sini Pak. Jadi karena datang ke suatu tempat itu butuh waktu, butuh biaya dan lain-lain. Dan hari ini saya anggap silaturahmi secara menyeluruh di Kabupaten Batang. Saya nggak perlu datang ke tempatnya satu persatu, cukup di sini. Ngerti Pak ya? Nah, mungkin ada waktu lain dan sebagainya ya enggak apa-apa, silaturahmi itu baik. Itu saya kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya 1 jam kurang lebih berdiri di sini, ketoke jenengan ora jenuh, tak delok sorot matanya masih mendengarkan saya.
Itu saya nggak buka pertanyaan dalam konteks ini, wis ndane rasa takon pokoke ngono ku mau. Saya kira gitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata kalimat yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan memang saya kurang sehat tadi waktu ke belakang, tapi tak paksakan saya harus sehat bisa ketemu dengan sahabat-sahabat saya yang ada di Batang. Ini mahal Pak, bisa ketemu jenengan mahal, coba nak tak undang, kan aku nggak mangan, nggak ngombe, dia ini perlu saya dikasih makan nanti yang itu. Baik, saya kira itu nanti tinggal kita tunggu. Acara selanjutnya adalah tadi ada acara apa itu? Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang. Ya memang organisasi harus ada kepastian hukum. Jadi organisasi Gema Desa ini memang sudah kita buatkan SK semua kemarin. 1 minggu saya nggak pulang di kantor sana, digulai bojo anak Isra Popo, nggak pulang. 8 hari pas saya nggak pulang Pak. Sampai jenggotku tumbuh putih. Saya ketemu konco-konco, Pak sampean kok ngurmati kancane awake dhewe ra krumat gitu ya. Dibelikan kerokan loh Pak. Ini ada teman saya yang nggak kayak seperti itu. Terima kasih ini namanya perhatian dengan saya. Itu demi penjenengan semuanya. Saya nggak ngetik tapi saya kontrol. Gitu. Sebelum Anda kasihin saya. Karena kadang-kadang orang ngetik nak rati kontrol ya keliru. Contohnya membuat surat keputusan, membuat SK. Itu kan ada konsideran hukum loh. Itu harus urut, rantuk diwalik-walik. Undang-undang dulu, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya gitu. Kan rantuk diwalik-walik. Ya saya baca, Kiku Walik, cah bagus, diralat, orang gitu kan. Tapi kan yo good gawe nih. Saya juga tidak akan keluar dari ruangan itu, ada sisi terus. Karena punya tanggung jawab. Jangan yo berarti apa? Kau ning iso ngoreksi. Ya, luar biasa itu. Jadi kalau saya kemarin nggak sakit mungkin sampai hari ini belum pulang Pak. Ya muter-muter gitu kan. Tapi karena sakit membawa hikmah, tak pikir kan saya harus istirahat untuk bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Mekaten yang saged kula aturaken menawi enten lepat nyuwun apa ngapunten. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.